Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah semuanya sehat. Mudah-mudahan yang belum bergabung segera bisa bergabung. Mungkin saya hanya 30 menit maksimal insya Allah menjelaskan sedikit tentang DBL, diferensiasi based learning. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Nah, Bapak Ibu, untuk seperti yang saya tekankan kemarin, untuk modul ajar itu settingannya persis seperti modul ajar yang sudah baru. Jadi bisa dimulai dari mana? Dari sini. Cover dan logo lembaga. Di halaman utama diisi cover dan logo lembaga, kemudian diisi identitas niki. Baru kemudian ini juga tidak usah, langsung berupa modul ajar kurikulum merdeka, lalu diisi identitas seperti ini yang ada di dalam kolom informasi umum. Itu Bapak Ibu ya. Ada yang Bapak Ibu perlu dicermati pada alokasi waktu. Saya buka itu banyak yang 3 JP. Di rumusnya 1 JP untuk tingkat SD itu adalah 35. Berarti kalau satu pertemuan biasanya Bapak Ibu berapa JP? 2 JP, 70 menit. Kalau di KMA lama itu mesti satu pertemuan adalah 2 JP. Artinya dalam modul ajar ini setidaknya ada 4 JP, 2 pertemuan. Jadi jangan 3 JP. Kalau 3 JP berarti pinten nih? 35 kali 3. Bapak Ibu ngajarnya apa sampai 3 JP dalam satu pertemuan? Iya Pak, kalau di SMP saya biasanya 3 JP itu langsung. 3 JP satu pertemuan ya? Nggih. Nggih, 3 JP. Oke, Pak Ahmad, 3 JP juga? Nggih, Pak. Untuk kurikulum yang terbaru 3 JP. Oke, berarti 3 JP nggih. Yang Kurmer katanya 3 JP, Pak. Oh, terus 1 JP-nya itu buat yang P5 ya. kalau yang Oke, kalau begitu 3 JP. Untuk yang problem based learning, saya kira untuk SD 3 JP cukup. Tetapi yang untuk SMP, SMA, saya kira itu kurang karena permasalahannya, tingkat permasalahannya lebih. Tetapi jika cukup memang 3 JP itu, baik, nggak apa-apa, cukup 3 JP. Tetapi di proyek, itu enggak cukup satu pertemuan. Minimal 2 pertemuan. Minimal, karena itu ada jadwal yang harus dibuat ketika membuat proyek. Ngerti nggih? Jadi minimal 2 pertemuan. Karena harus ada jadwal. Pertemuan pertama apa yang dilakukan, jadwalnya. Pertemuan kedua apa yang harus dilakukan sampai presentasi. Apalagi kalau tiap kelompok presentasi kemudian hanya waktu yang diberikan 120 menit misalnya, itu saya kira kurang. Jadi sekurang-kurangnya adalah 2 pertemuan. Ya. Rasionalitasnya untuk modul yang berbasis pada proyek yang kemarin kita bicarakan. Itu Bapak Ibu nggih. Jadi proyeknya itu mestinya 2 pertemuan untuk tingkat SMA, SMP. Karena butuh waktu membuat proyek. Misalnya membuat modul peraga sholat dan seterusnya, itu saya kira butuh waktu. Atau membuat makalah juga nggak mungkin dalam satu pertemuan. Atau membuat riset mini misalnya, itu juga tidak mungkin dalam satu pertemuan. Jadi minimal adalah 2 pertemuan atau 6 JP.
Nah, Bapak Ibu yang ini lagi, sekarang di DBL-nya. Oh, ini sudah kita pernah jelaskan nggak DBL? Belum ada pembahasan, Pak. Belum. Untuk diferensiasi. Belum. Baik. Jadi DBL itu pembelajaran berdiferensiasi itu kemarin ada 3. Jadi ragam siswa di kelas itu ada 3. 1 dilihat dari kesiapan belajar. 2 ditinjau dari gaya belajar. 3 ditinjau dari minat belajar. 3 nggih, di kelas itu mesti ada itu. Dan ini kita datanya dapat dari mana? Dari asesmen awal. Tentang kesiapan belajar, Bapak Ibu sudah melakukan analisis, misalnya sebagian siswa telah memahami tentang hadas, namun belum mampu mempraktekkan atau mensucikan. Sebagian siswa itu adalah tentang kesiapan belajar. Yang dimaksud kesiapan belajar dalam hal ini adalah kompetensi yang dibawa peserta didik ke kelas untuk memahami materi ini. Jelas nggih? Yang kedua, gaya belajar. Kemarin sudah dipetakan yang ada 3 itu. Auditori, kinestetik, lalu visual. Lalu minat. Minat itu juga sudah diidentifikasi mungkin melalui minat belajar mereka terhadap mata pelajaran. Lalu elemennya apa? Cara membedakannya di mana? Cara membedakannya itu ada 3 sekurang-kurangnya. Misalnya di kelas Bapak Ibu itu ditemukan 3 ragam itu. Maka ada 3 elemen pembelajaran. 1 dibedakan dalam hal konten pembelajaran, berarti materinya. Dalam hal materinya, ini terutama kesiapan ya, tentang kesiapan belajar siswa dalam hal tadi itu. Kompetensinya, meskipun materinya sama, tetapi tingkat kesulitan materinya itu dibedakan. Yang kedua, dalam hal proses. Proses pembelajarannya dari 3 ragam di kelas itu juga harus dibedakan. Misalnya mereka yang gaya belajarnya dengan model visual, itu harus beda proses pembelajarannya dengan gaya siswa yang auditori. Prosesnya ya. Yang ketiga adalah produk. Produknya juga beda. Mereka dengan kompetensi tinggi harus dibedakan produknya dengan mereka yang kompetensinya rendah atau yang masih butuh bimbingan. Saya ulang, jadi ada 3 elemen untuk membedakan itu dalam hal konten, materinya, dalam hal proses, yang ketiga dalam hal produk atau karya. Ustaz, bajunya Ustaz. Ini Ustaz, dengan dari sini, Bapak Ibu, semua ragam peserta didik tadi itu diperoleh dari mana? Asesmen awal, diidentifikasi melalui itu. Dan itu sudah di LK di mata 4 kemarin itu, berdasarkan asesmen awal, ditemukan 3 ragam peserta didik. 1 dalam hal kesiapan belajar. 2 dalam hal gaya belajar. 3 dalam hal minat belajar. Lalu ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Lalu dibedakan dalam hal prosesnya. Lalu dalam hal materinya, konten. Dalam hal yang ketiga, produknya. Saya contohkan
yang mudah nggih. Misalnya ini fikih. Kelompok A, siswa memahami hadas dan najis, namun belum cakap cara mensucikannya. Siapa saja nama kelompok ini? Ada Udin, ada Intan, ada Budi, ada Joni, ada Tono, dan seterusnya. Gaya belajarnya, gaya belajar ketika kelompok A ini mengarah pada visual, auditori, kinestetik, tetapi umumnya mereka ke visual. Minat peserta didik mempelajari ini tinggi. Misalnya begitu, nggih. Prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah dengan melalui penjelasan guru dulu. Guru menjelaskan tentang hadas, tentang najis, sampai pada proses untuk mensucikan hadas dan najis. Kemudian dibantu dengan menayangkan sumber belajar berupa video. Dan dikuatkan dengan simulasi atau praktek. Tugasnya apa? Ya membuat gambar cara mensucikan hadas. Atau membuat rangkuman. Cukup rangkuman misalnya cara mensucikan hadas dan najis. Atau memperagakan. Kontennya di mana bedanya? Fokus pada cara mensucikan hadas dan najis, karena mereka sudah memahami hadas dan najis, namun belum cakap cara mensucikannya. Kalau kelompok B misalnya, ini sudah paham hadas dan cara mensucikannya pun sudah paham, tetapi belum memahami tentang gini. Kelompok B ini paham tentang hadas dan cara mensucikan hadas, tapi belum paham tentang najis dan cara mensucikan najis. Berarti proses pembelajarannya di mana? Difokuskan di mana? Di najis dan cara mensucikan najis. Produknya juga disesuaikan dengan itu. Kalau gaya belajarnya lebih pada auditori atau visual, berarti bagaimana prosesnya? Kalau visual berarti video. Dan auditori kan mendengarkan, lihat video, penjelasan atau sumber belajar, itu bisa dari situ. Kelompok C misalnya, ya paham hadas, paham najis, paham cara mensucikan keduanya, apa yang harus dilakukan? Ketika proses, maka siswa itu diminta untuk mengidentifikasi masalah yang muncul dalam keluarga tentang hadas dan najis serta cara mensucikannya. Itu prosesnya. Produknya berupa apa? Presentasi hasil identifikasi. Kalau begitu konten materinya apa? Ya pendalaman materi hadas dan najis. Itu kalau fikih begitu. Jadi beda. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengkelompokkan menjadi 3 kelompok. Boleh 4 kelompok? Boleh, monggo. Tetapi kalau kelasnya sedikit ya saya kira cukup 3 kelompok. Saya ulang, kelas itu ragam peserta didiknya. Dilihat dari kesiapan belajar. Kesiapan belajar ini kita tahunya dari mana? Dari hasil asesmen awal. Pengetahuan mereka sebelum masuk. Gampangannya bekalnya mereka memahami hadas dan najis itu sampai berapa? Ternyata masih 0. Ternyata masih 20. Yang kedua,
Apa tadi? Setelah kesiapan? Gaya Belajar. Elemen, Pak. Gaya belajarnya beragam. Syukur kalau Bapak Ibu bisa mengidentifikasi. Visual itu gandengannya dengan auditori. Karena cukup dengan menggunakan video. Ya. Video itu kan mencermati, melihat, dan mendengarkan. Kinestetik itu bisa dengan video saja. Kinestetik. Metodenya berbeda juga nanti. Kalau kinestetik itu lebih kepada bermain peran. Misalnya ini bermain peran. Mini drama dan seterusnya. Yang ketiga adalah ragam ketiga adalah apa? minat. Minat. Iya. Minatnya. Minat itu diukur gini saja, motivasi. Motivasi anak belajar. Fikih ini seperti apa? Itu juga sudah kemarin diidentifikasi. Bapak Ibu sudah bisa membayangkan di kelas saya ini ragamnya begini. Memang ada yang minatnya sedang, rendah, tinggi. Ada yang kemampuan awalnya itu biasa, ada yang sudah tinggi, ada yang sedang. Ada yang visual auditori. Maka dibedakan juga karena beda ragamnya peserta didik itu beda, maka prosesnya juga harus dibedakan. Produknya juga harus dibedakan. Konten atau fokus materinya juga harus dibedakan. Akhirnya semuanya siswa itu nanti bisa mencapai tujuan pembelajaran. Jadi semua siswa belajar akhirnya. Bu. Di kantor, Bu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin bertanya Pak Ibnu. Enggak. Terkait dengan elemen diferensiasi dalam penyusunan Ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya. Siap, ya, Bu. Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sesuai dengan minat, dengan gaya belajar, dan kesiapan belajar. Siswa berkelompok. Apa tindakannya di sini? Siswa yang gaya belajarnya dikelompokkan jadi ya.
A, B, C. Langsung saja. Kelompok A itu memahami prosesnya nih. Berdiskusi tentang ini, materi ini. Dan menyiapkan produk ini. Ini semuanya harus ada proyek di sini. Apa namanya? Proses pembelajarannya muncul di sini. Sampai pada penyajian hasil belajar. Semuanya harus tercermin di dalam modul ajar Bapak Ibu. Jadi elemen itu Ustaz, elemen itu muncul semuanya. Prosesnya beda, karena prosesnya beda, tentu materinya juga beda. Karena materinya beda, produknya ya beda. Produk itu tidak harus berupa benda, ya. Tidak harus berupa. Misalnya kalau Pak Ahmad itu ngajar Quran, maka untuk yang mereka baru belajar kata atau huruf, maka produknya cukup dengan praktek membaca. Bagi siswa yang sudah bisa membaca huruf dan kalimat, apa prakteknya? Itu mengidentifikasi huruf yang bisa digandeng, huruf Arab yang bisa digandeng, huruf Arab yang tidak bisa digandeng, misalnya. Itu bisa. Produknya bisa dengan memberi warna. Tadi itu setelah identifikasi kemudian suruh presentasi di depan kelas. Itu Ustaz Ahmad. Jadi 3 elemen itu ada untuk masing-masing kelompok. Ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C. 3 komponen itu masing-masing ada dalam kelompok. Gitu Ustaz Ahmad. Nggih, baik matur nuwun. Kalau ditemukan hanya 2 kelompok ya enggak apa-apa Bapak Ibu. Misalnya berapa Ustaz Ahmad ini jumlah kelasnya? Ada 8. Ada 8 dan ada 8 rombel dan ada 8 rombel dan total siswa 32 satu kelas. 32. Nah, itu bisa dikelompokkan menjadi 3 memang. Baik dalam hal gaya belajar, minat. Kalau yang paling menonjol itu yang bisa Bapak Ibu identifikasi dalam hal pengelompokan itu, mungkin Bapak Ibu yang paling enak adalah berdasarkan pengetahuan awal saja Pak Ahmad. Karena semua siswa hampir memiliki 3 gaya belajar itu, auditori, visual, dan kinestetik. Cuman kan yang paling menonjolnya itu di mana? Paling enak adalah dikelompokkan berdasarkan pengetahuan awal saja. Antara yang belum bisa, yang sudah bisa, dan seterusnya. Jadi nanti hasilnya sesuai tujuan pembelajaran semua. Insya Allah tercapai. Ada lagi Bapak Ibu? Lembar kerja ini juga dibuat nih, nggih. Yang bagus saya kemarin itu melihat ini. Sebentar. Tugas dari Bu Anis. Tadi pagi itu saya intip.
Muncul, Pak? Muncul nggih? Sampun. Ada Pak. Nah, ini. Maksud saya begini, buatnya itu ada cover, tapi tidak harus ditulis cover modul. Masuk covernya apa. Ini juga nggak usah LK7 langsung modul ajar. Ini berisen iki. Ini enggak nama mapel kelas. Saya kira itu enggak usah langsung informan umum. LKPD-nya juga sudah lengkap. Cuma tadi rasionalitas untuk JP-nya. Untuk proyek atau iya cukup 1 JP. Dapat 3 JP atas 1 pertemuan. Saya kira tidak memungkinkan, maka bisa ditambahi. Jadi di Bu Ani lampiran misalnya KPD lah. Begini. Jadi enak gitu. Mantap. Materinya dalam bentuk mind map atau materinya ada. Kemudian tugas dan langkah kerja. Lengkap, cuman ini tadi kurang dilengkapi yang dalam bentuk digital saja. Jadi ini kalau dilengkapi, ini sudah ada ya, sudah ada digitalnya. Jadi lengkap, cuman ini kan tidak bisa diklik ya. Nah, saya harap seperti itu. Jadi lengkap. Seperti modul. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal nyetak untuk dokumen pribadi. Gimana Bapak Ibu? Saya kira Pak tidak di substansi dari isi modul boleh. Ini, siapa tadi Bu Anis tadi ya? Nah, nanti yang bagus itu enak kalau dibaca dan dilihat. Memang berupa modul. Modul itu nanti akan digunakan peer teaching oleh Bapak Ibu. Kayaknya sebentar lagi setelah DPL, kemudian TPEC, itu ada peer teaching. Oh, ada koreksi dengan guru pamong kayaknya. Nah, nanti yang dikoreksi guru pamong juga di modul-modulnya itu. Kalau modul ajaran sudah bagus settingannya itu nanti enak Bapak Ibu ya. Ngoten nggih? Ya, Pak. Cukup? Cukup nggih? Ada teman-teman Cukup, Pak. Cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa ngerjakan sesuai dengan laporan yang ada dan dalam bentuk ini. Saya punya beberapa contoh modul. Ini tugas mahasiswa kita ini dalam bentuk modul. Jadi modul ajar itu buat yang bagus begini. Untuk dokumen Bapak Ibu juga.
untuk warna, soal, dan seterusnya. Jadi nanti Bapak Ibu punya berapa modul itu? PJBL, PBL, DBL, lalu TIPEK kalau tidak salah ya. Jadi 4 modul. Lalu buat dokumentasi Bapak Ibu di ini cetak serahkan kepala sekolah ini hasil PPG. Nah, misalnya gitu kan. Jadi Bapak Ibu ngajarnya bolos-bolos itu ada alasan. Apa? Mohon izin Pak, boleh kalau ada show filenya gitu. Biar nanti kami bisa mempelajari lagi. Berkreasi Ustaz harus berinovasi. Ustadz Jati ini saya kira harus mampu berinovasi ini, mudah-mudah semuanya ini. Pak Ridwan juga masih muda ini, jadi insya Allah bisa berinovasi. Yang terakhir, jangan lupa kejujuran akademik, itu penting. Bapak Ibu adalah guru yang jadi panutan peserta didik. Kejujuran akademik dalam hal ini mohon dikerjakan sendiri. Kalaupun ada template dari pihak lain, Bapak Ibu bisa berkreasi dengan menggunakan redaksi sendiri, dengan kreasi sendiri. Tidak apa-apa itu menjadi hal yang umum. Tetapi sekali lagi itu adalah hasil karya Bapak Ibu sebagai kejujuran akademik, seorang guru akademisi. Saya kira itu. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita keluar dulu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oh, Hebat, Anis. Anis. Oh, Anis, diam. Sudah dibagi-bagi. Mana Bu Anis? Pak Jati, pertanyaan kemarin sudah terjawab berarti Pak Jati. Nggih, Pak. Gimana? Nah, berarti kira-kira nanti dibuat modul yang seperti itu, saya kira nilainya pasti akan lebih memuaskan lagi. Nilainya tinggi berarti Bu Anis. Mantap, Terus nilainya berapa itu? Saya sebenarnya kemarin Nilainya itu cuma cari apa yang nilai dia saya inginkan, kepala 7, bukan? kepala 8. Berapa, Bu? Kepala 8, Ibu. 8. Sekarang gini ya, Selamat. 85 kemarin. Selamat. Yang itu. Iya Pak Jati, silakan. Sebagus apapun modul kita, kalau tidak sesuai dengan keinginan dia, pasti dia akan ngasih nilai rendah. Meskipun modul kita biasa aja, Jadi tapi udahlah seadanya aja. kan sekarang Divariasinya di akhir. Pak Ibnu ini seperti Bu Anis. Nah sekarang ikuti kayak gitu kemarin. Gimana Maka nih? dari itu, Bagus-bagus variasi. Tuhan Bu Anis. kemarin itu kan dikira untuk template itu pakem ya. Jadi harus diisi di situ. Jadi tidak divariasi dan dibuat seperti yang dibuat Bu Anis. Jadi kita mengisi sesuai dengan template yang disediakan. Ternyata kan memang boleh kita memvariasi, kita mengedit template sesuai dengan keinginan kita. Tadi sudah dicontohkan Bu Anis itu tadi. Saya kira Pak Jati nanti pasti lebih bagus lagi, dan Pak Dede ini juga sama. Iya. Dan juga Bapak Ibu yang lain sama pasti Pak ini Dede juga wes lebih kalau hal kayak gitu wes bagus pasti. ini. Insya Kita Allah. manut aja. Raiso. Manut pada Pak Dede. Kalau Pak Jati. menurut saya template-nya bisa diganti-ganti. Kenapa kemarin disediakan banyak template ya? Kreasi, Pak Jati kreasi. Sih, itu template beda-beda ya kurmer, kurtilas.